bahwa ini nanti akan berjenjang materinya. Materi training ini adalah materi bimbingan mulai dari awal sampai kemudian menjadi leader. Malam ini kita akan ngomongin rumus B plus E plus M sama dengan sukses. Ya, baik, saya mulai Bapak Ibu. Ini adalah materi yang membuat kita mendapatkan omset yang kita inginkan. Mengapa ini penting? Karena marketing itu adalah bagian terbesar dari bisnis atau bahkan justru kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang itu selalu berkaitan dengan marketing. Oleh karenanya, ini saya kasih judul trainingnya adalah training marketing ini ya, training marketing dasar. Yang pertama, ya, kita akan membahas tentang rumus P. Rumus P itu ini. Di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ya, di sekitar kita itu semuanya ya, itu selalu berkaitan dengan marketing. Ya, itu satu ya. Yang kedua, nah marketing itu bisa ya, langsung maupun tidak langsung. Dalam arti yang berkaitan dengan dirinya dan atau tidak berkaitan dengan dirinya dalam masalah menjual atau selling gitu ya. Nah, apa bedanya selling dengan marketing? Kalau kita ambil contoh ya, ketika kita menjual, misalnya kita menjual barang ya, langsung misalnya. Ini ada barang dompet misalnya ya, kelihatan ya. Nah, ini ada barang dompet, kemudian saya tawarkan kepada seseorang. Nah, inilah yang disebut dengan selling. Tetapi kalau marketing, marketing itu lebih tinggi dari selling. Kalau marketing itu mengatur strategi selling, kemudian memanage strategi itu, lalu memikirkan strategi itu dan kemudian pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, itu marketing. Jadi lebih ke lebih ke strategi menjual, itu marketing. Nah, bagian dari marketing itu adalah selling. Salah satunya selling atau menjual. Nah, nanti saya akan menyampaikan materi-materi tentang marketing yang di dalamnya ada selling. Karena apa begini? Kalau kita sudah bicara marketing, maka nanti akan mencakup semua yang ada dalam diri kita. Pertama, kita menjual diri sebelum kita menjual barang gitu ya. Artinya bahwa kita harus membranding diri kita, membuat orang percaya. Itu pertama. Baik, ini kita akan membicarakan tentang passion ya. P ini adalah passion. Yang pertama, yang kedua adalah E itu expert. Dan yang M ya, ini adalah market. Nah, P ditambah E ditambah M sama dengan sukses. Kalau gitu ya. Kalau P-nya itu ya, kalau P-nya ini sukses, E-nya ini sukses, kemudian M-nya itu akan terbentuk ya karena akan mengikuti P dan E. Maka sukses. Ini maksudnya ya. Baik. Nah, kita akan bicara soal passion. Passion itu apa? Passion ini sebenarnya kita semua merasakan walaupun kita tidak menyadari atau tidak mengerti definisinya ya. Passion itu contoh sederhananya begini. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu sangat semangat, senang sekali siang malam memikirkan itu, lalu kita senang sekali mengerjakan, ya,
apa sajalah ya itu maka namanya passion gitu. Beda dengan ketika kita mengerjakan sesuatu kemudian kita males-malesan. Lalu membuat pekerjaan tidak beres, ya, maka di situ sebenarnya kita tidak punya passion gitu ya, di bidang itu. Nah, memang sulit membedakan apakah kita tidak punya passion, apa kita ini pemalas gitu ya, itu enggak ada bedanya. Tipislah bedanya ya. Bagaimana bisa membedakan? Ya tentu harus diuji dulu, ya harus diuji dulu. Kalau kemudian dia mendapatkan sesuatu pekerjaan yang itu kemudian sangat bergairah, maka akan kelihatan bahwa ini bukan malas ini, tapi ini bukan passion. Baik. Jadi passion itu adalah apa? Sesuatu yang membuat dia bergairah untuk mengerjakan, sehingga dengan demikian kerjaan itu maksimal dikerjakan dengan komitmen yang luar biasa. Itu passion. Nah, sekarang tugasnya adalah temukan passionmu. Bapak Ibu menemukan passionnya. Kemudian untuk menemukan passion itu ada rumusnya juga. Rumusnya adalah F plus E sama dengan P. Ini rumus menemukan passion sebenarnya. Bagaimana caranya? Kita coba semua, nggak bisa kita melakukan sesuatu satu kemudian kita simpulkan bahwa itu adalah passion saya atau bukan passion saya, nggak bisa. Memang harus dicari. Dan ini menemukan passion sejak awal, sejak kecil, sejak awal itu lebih baik. Ya memang perlu biaya ya untuk menemukan itu. Dicoba ini, coba ini. Kalau misalnya ini kelihatannya anak ini senang berkebun, senang masak, senang sepak bola, atau senang musik, atau senang apa gitu ya. Nah, itu baru ketemu. Nah, F ini apa? F ini sebenarnya singkatan dari fast, fast cepat. Kemudian E ini adalah easy. Artinya begini, ketika kita berusaha untuk mencari passion kita atau anak kita, maka kita butuh biaya, butuh mencoba, dan mencobanya ini haruslah yang cepat. Ya contoh misalnya begini, kalau misalnya anak ya, kita ingin tahu passion anak kita atau kita sendiri, maka kita coba kursuskan bahasa Inggris, kursuskan matematika, kursuskan masak, kursuskan sepak bola atau macam-macam ya. Kemudian dia menemukan. Nah, yang E itu adalah easy. Easy itu artinya mudah gitu. Contoh ada tempat training, ada tempat kursus, ya, satu itu jaraknya 0,5 kilo. Yang kedua 5 kilo. Maka yang dimaksud easy ini adalah yang 0,5 kilo tadi itu untuk menempuhnya easy. Dan kemudian ketemu B. Nah, apa kaitannya dengan bisnis ini? Bisnis Bapak Ibu sekarang ya, itu sama gitu ya. Apakah ini menjadi passion Anda? Nah, itu ketika yang pilih passion apa pilih uang? Kalau kita pilih passion, misalnya wah passion saya ini mancing gitu ya, misalnya mancing gitu ya. Nah, pertanyaannya mancing itu dapat ikan apa enggak? Misalnya sehari-hari mancing, misalnya dapat ikan tidak? Nah, itu satu contoh. Kemudian yang kedua, Anda sudah bergabung di dalam bisnis ini, maka tantangannya adalah dua. Apakah ini passion saya? Apakah bukan? Oh, ini passion saya. Kenapa? Saya mengerjakannya semangat. Oh, ini bukan passion saya. Kenapa? Saya kerjakannya tuh malas, kalau ngerjakan malas sekali. Ya, mau prospektif malas, ya mau menambah ilmunya malas, mau membaca malas, mau ikut training malas gitu ya. Oh, ini bukan passion saya. Apakah begitu? Nah,
Saya yakin bahwa Anda, Bapak Ibu di sini ya, sudah masuk di sini, itu artinya bahwa ada satu keperluan yang bisa jadi itu bukan passion yang menjadi pertimbangan. Nah, itulah pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaannya Bapak Ibu, pilih passion apa pilih uang? Saya ini nggak ada kerjaan selain saya harus ikut bengkel, misalnya bengkel mobil atau bengkel motor, sepeda motor misalnya gitu ya. Padahal saya nggak suka sama sekali, karena itu terpaksa, ya, terpaksa sekali saya mau cari yang lain nggak ada. Ini salah satu contoh perbandingan yang ekstrim. Nah, ketika kondisi semacam itu, maka suka tidak suka dia kerjakan dan dia dapat duit. Satu, dia contoh yang pertama passionnya adalah mancing tadi ya tuh. Mancing di laut atau mancing di sungai, yang jelas berhari-hari mancing gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa, ya, pulang hanya dapat ikan beberapa saja yang itu nggak mendatangkan uang, paling hanya bisa untuk lauk sehari gitu ya, nggak bisa dibuat bisnis gitu ya. Tapi itu senang sekali mengerjakannya, itu satu. Nah, kemudian yang kedua tadi itu dia nggak senang mengerjakan, tapi terus masuk, terus mengerjakan, dan terus dapat duit itu si orang yang ikut bengkel mobil atau bengkel motor itu sudah berlumuran apa istilah oli, kotoran mobil dan sebagainya itu jadi apa istilahnya dekil gitu ya, tapi dapat duit. Pertanyaannya, Bapak ya, Ibu memilih passion apa memilih uang? Kalau memilih passion nggak dapat uang, maka apa artinya passion? Begitu ya. Tapi kalau memilih uang, ya, passion terkorbankan. Pilih mana? Coba saya lihat di chat ya. Pilih mana? Pilih passion apa pilih uang? Ya passion dan uang. Lu milih, kalau milih jangan dua. Kalau milih salah satu aja. Passion dan uang. Jangan. Itu namanya nggak milih itu. Milih salah satu aja. Pak Bu Purbiati dua-duanya nggak milih. Milih salah satu aja suruh milih. Lah kalau milih dua-duanya itu bukan milih namanya. Ngerampok. Ya, pilih uang apa pilih passion. Nah gitu. Bapak Ibu, ya, saya kasih tip. Passion itu penting, ya kan? Uang itu juga penting. Nah sekarang tinggal cara mengelolanya gitu. Cara mengelolanya begini. Itu ada pilihan semacam ini, maka kita dihadapkan satu perkara yang ini harus memilih. Bagaimana kemudian strateginya memilih? Nah, disinilah kita diajari untuk memilih uang dulu, passion nanti, gitu ya. Passion nanti. Kenapa? Karena kalau kemudian kita mengejar passion, tapi nggak dapat uang, ya kita nanti lama-lama jadi bangkrut kan? Nggak punya uang. Jadi apa? Pilihannya adalah kita mengorbankan passion dulu. Yang penting uang. Jadi walaupun kemudian ya tadi itu berlepotan dengan oli, dengan kotoran sampai dekil, tapi dapat uang, maka caranya adalah kumpulkan uang itu untuk apa? Untuk membeli passion. Nanti baru ketika uang itu sudah terkumpul, maka kita bisa membeli passion kita. Kita bisa memilih passion kita dengan uang yang ada. Itu strateginya begitu. Lalu apa hubungannya dengan bisnis kita? Ya. Hubungannya adalah bahwa kesampingkan dulu passion, gitu ya. Kesampingkan dulu passion ketika kita tidak memiliki
satu passion di dalam bisnis ini. Yang penting sekarang pikirkan bagaimana mendapatkan omset dan mendapatkan uang. Nah, setelah mendapatkan uang dan kumpul, maka disitulah kemudian kita akan membeli passion. Apa saja passionnya? Ya gitu, boleh berkebun, ya gitu, berkebun misalnya. Oh, passionnya berkebun, tapi kebunnya apa? Kebunnya misalnya kebunnya adalah kebun apel, ya 10 hektar, ya, dan organik semua atau jambu kristal ini kalau misalnya bertani ya, ya itu didapat dari uang itu. Itu singkatnya begitu. Nah, sekarang PR-nya tadi itu, ya, kita akan kerucutkan sekarang, kita kerucutkan. Kalau kita bicara passion, itu sebenarnya begini ya, kita akan menuju satu pilihan bisnis kita sendiri, ya itu kita pilih, passion kita ini bisnis apa, kita ini kerja apa. Bagaimana caranya kemudian memilih? Ya tentu tadi itu, ya kita bisa coba ini, coba ini, coba ini. Ini biayanya mahal. Dalam arti bahwa itu memang harus ada biaya untuk membelinya itu satu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sudah masuk di dalam lingkungan bisnis ini, maka sekarang kita persempit passionnya. Apa yang menjadi passion Anda di dalam bisnis? Nah, ini temukan 3 hal yang Anda sukai dan Anda bisa belajar. Itu sederhananya begitu. Oke? Nah, yang kedua, ketika Anda di dalam bisnis ini tidak mendapatkan apa istilahnya itu jawaban, passion saya di mana ini bisnis ini? Dalam mengerjakan strateginya kah? Atau di dalam pengembangan ide-ide bisnisnya kah? Dengan berbagai pilihan teknis-teknis yang ada, itu dicari di sini. Jadi saya menantang Anda untuk menemukan passion kita kerucutkan di dalam bisnis Anda sekarang yang Anda geluti bersama-sama kita. Baik, itu yang Anda tulis sekarang. Temukan satu passion Anda di dalam bisnis. Nah, kemudian kita bicara yang kedua yaitu expert. PR kita itu kita menjadikan diri kita ini sampai apa yang disebut dengan expert. Ya, expert itu ahli gitu ya, ahli di bidangnya, ahli di dalam satu bidang ini. Gitu. Nah, bidang ini apa? Ya, apa yang kita geluti sekarang ini, misalnya bisnis online ini. Ya, kita untuk menuju expert itu pertama kita harus membeli harganya. Nih, beli harganya. Yang pertama ini. Beli harganya apa? Yang dimaksud adalah kita belajar meningkatkan kapasitas kita, meregangkan diri kita sehingga apa? Kita mendapatkan satu pencerahan dan kemudian kita bisa berkembang, bertumbuh untuk menjadi apa? Menjadi lebih dari yang semula. Ini artinya butuh peregangan. Pertama, bahannya adalah membeli harganya. Yang pertama membeli harganya itu apa? Yang dimaksud adalah kita mengikuti apa yang menjadi bahan untuk apa? Bisa berkembang. Itu yang pertama. Bisa ikut training di luar, ikut training yang sudah ada. Maka materi-materi keseharian kita ini kan dalam rangka ini kan dalam rangka membuat kita expert di bidang ini. Ini yang pertama. Ada membeli buku-buku pengembangan diri, motivasi, kemudian buku teknis, cara-cara gitu ya. Nah, saya lebih suka bahwa cara-cara itu sangat penting karena dengan cara-cara itulah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah kemudian kalau dibandingkan dengan mindset, motivasi ataupun kemampuan diri
yang dalam hal ini adalah mindset-nya, pola pikir kita, tentu ya itu menjadi satu keharusan. Kenapa? Karena itu urutannya, yaitu apa? Kita bentuk dulu mindset kita itu. Yang kedua adalah bisa menjadi expert itu harus memiliki komitmen. Nah, ini kita membutuhkan komitmen. Kita selalu sampaikan bahwa ada 3 tipe orang. Yang pertama itu kalau ditawari kerjaan, tawari bisnisan, atau ditawari peluang sukses, itu mesti ada 3 tipe orang. Yang pertama dia kalau ditawari itu memilih. Ya ditawari sih ini peluang sukses. Wah, kalau itu saya nggak mau ya, saya memilih sukses itu yang ini aja. Itu satu. Yang kedua tipe orang eh, bukan memilih. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua memilih. Ya. Keinginan itu ya dia hanya berangan-angan saja, ingin sukses, ingin kaya, tapi nggak mau mengerjakan cara-caranya, nggak mau mengerjakan apa yang menjadi jalannya untuk sukses, untuk kaya dan seterusnya. Yang ketiga ini adalah komitmen. Komitmen itu ya, kalau kita jelaskan itu sederhana saja sebenarnya, yaitu bahwa ketika kita memulai satu keinginan yang ingin kita raih, maka kita lalu bagaimana berusaha sekuat-kuatnya untuk meraih keinginan itu. Baik susah maupun suka, baik mudah maupun sulit, tetap diraih. Tidak peduli sulit atau mudah, susah ya, atau senang, ya, sakit atau nyaman gitu ya. Terus dikerjakan, jalan terus. Ini komitmen. Nah, komitmen untuk ekspor itu apa? Ya tentu kita akan melakukan latihan-latihan, ya, latihan-latihan terus sampai menjadi habit, sampai menjadi kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan itulah yang sebenarnya mengantarkan nasib kita ke depan, ke 5 tahun yang akan datang. Kebiasaan itulah yang akan mengantarkan kondisi 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Kondisi sekarang kita ini berarti itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita 5 tahun yang lalu. Berarti apa? Kalau ingin lebih sukses, ya maka kita harus rubah itu kebiasaan-kebiasaan yang mengantarkan pada kesuksesan. Nah ini kan nanti kalau kemudian dirinci kan kita akan menemukan bagaimana latihan teknisnya, ada apa cara-caranya. Nah cara-caranya nanti kita akan bahas eh, di pendalaman ya, bukan di sini. Seperti misalnya bagaimana caranya kalau bisnis online, ya, memasarkan ide, memasarkan barang, memasarkan training, memasarkan bimbingan gimana gitu ya. Itu semua adalah bagian dari cara-cara. Nah, di situ kita akan expert ketika kita akan melakukan ya tahapan-tahapan, yang tahapan-tahapan itu mesti harus ada semuanya, ya tidak boleh ditawar, sehingga dengan demikian kita bisa sukses. Nah ini hanya expert. Nah PR-nya adalah ya, paling tidak kita harus memiliki satu keahlian pokok yang itu menjadi core kita untuk sukses di bisnis ini. Kalau teman-teman ya, sudah pengalaman, yang pertama pakai WA, komunikasi lewat WA. Nah, kemudian ada yang menawarkan pakai Facebook organik, ada yang menawarkan Facebook Ad, gitu ya. Ada yang menawarkan IG organik ataupun IG Ad dan seterusnya. Ada medsos yang lain, ada pakai apa itu WA Magic misalnya gitu ya. Nah, itu semua adalah pilihan-pilihan cara
Ya, bisa dikerjakan semua, tetapi apa? Kita harus pilih salah satu yang expert, ya, yang ahli dan menghasilkan. Karena kita pilihannya tadi itu apa? Passion apa uang? Ya, kita pilih uang, Pak. Nanti karena dengan apa dengan uang itu passion bisa kita yang berikutnya bahwa sikap, ya, sikap kita itu bagaimana cara membangun bahwa sikap kita atau attitude, ya, attitude. Bagaimana kira kita membangun attitude atau sikap positif kita, ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang membuat kita berhasil. Maka pertama adalah kita bangun, ya, sikap ini dengan satu, kita masukkan dalam apa pikiran bawah sadar kita selalu melakukan afirmasi positif, afirmasi produktif, ya, yang kemudian itu kita tingkatkan terus menerus dengan latihan-latihan. Ya, contohnya latihan beginilah. Semua, ya, teman-teman, ya, itu mesti harus meningkatkan kemampuannya. Kemampuan apa? Kemampuan teknis. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah keharusan untuk menjadi expert, yang expert ini menghasilkan, ya, menghasilkan uang gitu ya. Tidak saya panjang lebarkan, nanti kita akan langsung aja tanya jawab. Baik, kita langsung. Contoh ini. Ini saya ambil satu, ya, satu contoh, ya, tentang rules of marketing. Ini satu contoh saja. Contoh yang kedua, selling is habit. Tadi kita membiasakan tadi, ya, ini ada latihan terus-menerus nih, habit gitu ya. Ini salah satu contoh. Ini selling, ya, is habit. Nah, itu selling is habit ini bagian dari apa? Bagian dari peraturan atau hukum tentang marketing yang harus ada pada marketer, harus ada pada diri kita ketika kita menjalani bisnis ini, ya, baik online maupun offline. Ini saya ambilkan satu contoh bagian dari tugas marketing. Nah, di sini kita mencoba untuk praktek, ya. Ini contohnya, contoh praktek. Bapak Ibu mau praktek? Mau praktek sekarang? Mau, Coach. Oke, sekarang Mau, silakan, ya. mau, Coach. Oke, ambil ambil bukunya, pulpennya, ya. Ini kita coba, ya, kita coba beberapa menit saja. Saya stop share dulu. Bapak Ibu, silakan sekarang ambil pulpen dan bukunya, lalu pulpen pegang tangan kiri coba. Oke, pegang tangan kiri sekarang. Ini salah satu ilustrasi bahwa habit itu memang terjadi dari apa? Dari pengulangan-pengulangan yang sederhana. Dulu kita tidak bisa menulis pakai tangan kanan meskipun itu sederhana. Contohnya misalnya ketika kita sekolah baru TK, kita nggak bisa nulis. Nah, sekarang udah pinter nulis, pakai tangan kanan tapi, ya, yang biasa tangan kanan, yang kiri ya. Nah, sekarang kita coba buktikan, ya, nanti kita akan latihan marketing, latihan selling di sini teknisnya membangun kolam, ya, membangun kolam prospek, ya, dengan Facebook organik gitu. Baik, sudah siap Pak? Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang silakan tulis dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Saya dikte, ya, saya dikte. Baik, ternyata silakan ditulis. Ternyata, ya, untuk menjadi expert itu sangat gampang, yaitu cukup membiasakan hal-hal kecil
yang mengarah pada keahlian yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin menjadi ahli di dalam komunikasi dengan orang lain, sehingga saya mudah mempengaruhi orang lain itu mengikuti apa yang saya inginkan. Dan itu menjadi satu hal yang saya manfaatkan untuk melakukan selling. Caranya cukup kita ulang setiap hari cara-cara yang sederhana itu. Oke. Sudah selesai? Udah cukup itu aja dulu? Udah selesai? Ya, saya mau tanya salah satu dari Bapak dan Ibu. Saya tanya ini ya Pak. Bapak dulu. Siapa yang mau yang angkat tangan atau siapa yang mau saya tanya? Ini ada Pak yang kelihatan ini Pak Soeharto dulu ya. Pak Soeharto. Halo Pak Soeharto. Iya. Apa kabar Pak Soeharto malam ini? Sehat, Pak. Iya. Selesai Pak menulisnya? Tulisannya cowok ini, Pak. Selesai tidak? Ini cowok, Pak. Oke. Jelek ya? Oke, jelek ya? Oke. Terus perasaannya menulis dengan tangan kiri yang itu belum terbiasa, hasilnya bagus apa jelek? Hasilnya ya kayak lukisan itu, Pak. Terus sekarang pertanyaan terakhir. Ya, Pak Soeharto, perasaannya ketika saya dikte menulis dengan tangan kiri, perasaannya senang apa senang apa sedih? Jadi Rasanya ya agak kurang lah, Pak. ya artinya nggak senang coba ya. Baik, satu lagi dari Bapak ini ada Pak Baban, ya ada Pak Baban ini, Pak Baban Baruntung. Apa kabar Bapak? Terima kasih ya Pak Soeharto. Terima kasih kembali, Cah. Bagaimana selesai Pak Baban nulisnya? Alhamdulillah Pak. Ya. Atau memang sudah terbiasa tangan kiri? Baru kali ini Pak. Oke, coba dibaca Pak. Bisa nggak baca? Ya baik. Ternyata untuk menjadi expert itu gampang. Salah satunya adalah komunikasi dengan baik. Ini adalah menjadi bentuk suatu contoh buat selling dan bisa dilakukan dengan berulang-ulang. Itu saja Pak. Ya. Ini belum selesai ya. Coret-coret juga tulisannya Pak. Terus perasaan beda nggak dengan menulis pakai tangan kanan? Tentu Pak, tentu beda. Beda ya. Lebih nyaman mana Pak? Pakai tangan kanan apa tangan kiri nulis? Lebih nyaman dengan tangan kanan Pak. Ya. Terima kasih Pak Baban. Ya sama-sama Pak. Terima kasih juga. Pak Baban ya. Nah sekarang saya coba panggil Ibu. Ini ada Ibu Ida dari NTT. Oke, Bu Ida, udah menulis? Silakan di-unmute. Sudah Pak, selamat malam. Oke, malam.
Bagaimana perasaan Bu Ida menulis pakai tangan kiri? Apa memang sudah biasa tangan kiri? Perasaan saya buruk, Pak. Ya, Sedih. itu. Sudah selesai? Bisa dibaca? Eh, tidak bisa apa? Tidak selesai. Oke. Jadi bisa disimpulkan perbandingannya antara yang tangan kanan dengan tangan kiri, karena sudah terbiasa dengan tangan kanan, maka pertama, ya, tentu perasaannya lebih nyaman menulis pakai tangan kanan. Gitu. Yang kedua, tugasnya selesai, sempurna, tangan kanan ya, nyaman, selesai. Padahal saya tadi kan tenang. Gitu. Yang ketiga, itu tulisannya bagus. Gitu. Sebagus seperti biasanya. Kalau dibandingkan dengan tangan kiri tentu jelek. Oke, saya pikir cukup dulu 3 contoh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Menjadi expert itu sangat gampang sebenarnya. Apalagi di bisnis ini. Bisnis ini sangat sederhana itu, gampang sekali untuk menjadi expert. Bagaimana caranya? Mengulang-ulang hal yang sederhana. Contoh misalnya, apa yang dibutuhkan, keahlian apa yang dibutuhkan di dalam bisnis ini gitu ya. 1, keahlian komunikasi dengan orang yang belum dikenal. Berarti apa? Diawali dari kenalan. Keahlian berkenalan. Bagaimana cara-cara berkenalan yang orang itu mengambil manfaat dari kenalan kita. Ini contoh misal. Contoh ya. Kenalan yang membuat orang lain itu senang karena mengambil manfaat dari kenalan kita. Contoh. Misalnya kita sebelum kenalan memberikan sesuatu yang membuat dia senang. Contoh misalnya, ini kan online ya, bukan offline gitu. Nanti kita akan bahas di cara-cara bagaimana berkenalan, kemudian kita menjadi ahli berkenalan itu karena menyenangkan gitu. Kenalan dalam kondisi offline ya, online ini ya. Ini salah satu contoh itu. Nah, beda memang dengan kenalan secara langsung atau secara offline. Itu beda gitu. Bedanya di mana? Ya, kalau di online itu perasaan itu tidak terbawa gitu ya. Karena itu beda dengan offline. Kalau offline itu membawa perasaan. Misalnya pandangan matanya, mimik wajahnya itu kita bisa tahu di offline. Tapi kalau di online tidak. Tapi ya, bagaimana kita menjadi ahli ya, berkenalan? Ya, contohnya berkenalan itu membuat orang itu senang. Itu. Nah, kita latihannya di situ. Contoh kecil misalnya. Kita latih terus bahwa kalau kenalan kita harus memiliki rumus memberi. Contoh sederhana. Ketika kita berkenalan, konsep memberi, kita sebut dulu nama kita. Nama saya Mutoyo, nama Anda siapa? Saya dari Batu, Anda dari mana? Itu kan kita memberi dulu. Satu. Itu kan sesuatu yang perlu pembiasaan. Yang kedua, apakah ini magic? Apakah ini sangat powerful? Ya, suatu saat powerful, suatu saat tidak, itu sudah biasa. Apakah ada yang powerful? Kita cari. Contoh misalnya, ketika kita kenalan, ya, kita langsung memberi. Apakah Anda mau e-book, misalnya e-book tentang gampang menarik uang misalnya, atau pokoknya e-book yang sekiranya dia butuh. Nah ini saya biasa begitu bahwa ketika kenalan kita kasih itu e-book bagus ini silakan. Oh iya makasih gitu ya. Terus begitu. Kita kenalannya terus kita untuk apa? Untuk memberi manfaat pada orang yang baru
kita kenal atau kita belum kenal dan kita mau. Nah, sangat sangat tidak disukai, ya kita harus tahu mana yang tidak disukai. Contoh misalnya, kita langsung menebar promo, ajakan gitu, ya, kenalkan gitu, ya. Kenalkan, nama saya Fulan dari Malang gitu ya. Kemudian mengundang Anda untuk ikut training gratis kok misalnya gitu ya. Kemudian training ini akan mengajarkan bebas finansial, kecerdasan finansial, menaikkan plafon rezeki gitu ya. Nah, coba dulu sepekan misalnya gitu ya. Kalau nggak suka keluar aja. Kita belum kenalan sudah langsung ngasih ngasih tawaran undangan seperti itu. Ini ya, sesuatu yang membuat orang itu jadi sebal gitu ya. Ini ngapain belum kenal undang-undang dan seterusnya. Itu kalau di WA. Nah, itu bisa diatasi dengan cara apa? Cara lain. Bagaimana tidak ngundang tapi orang itu terundang? Adakah cara lain? Kemudian kita cari. Oh, ternyata ada. Di mana tempatnya? Misalnya di media sosial yang lain, di Facebook misalnya. Di Facebook itu kita nggak perlu ngundang misalnya. Tetapi orang itu akan tertarik untuk ikut. Bagaimana bisa begitu? Ya, kita tidak akan mungkin ketika kita tidak pernah bergaul dengan mereka di online di Facebook, lalu kita menawarkan sesuatu dan kemudian mereka langsung tertarik ikut. Tidak bisa. Itu sangat sangat langka ya, sangat langka. Misalnya 10.000 baru satu orang yang mau. Bagaimana caranya? Ya itu kemarin diajarkan oleh para mentor yang lain bahwa kita harus membranding dulu, kita memberi dulu orang percaya dengan kita di Facebook itu ya. Kita menjalin kenalan, kita ngomong yang santai dulu, membicarakan sesuatu yang belum sampai ke mengajak gitu ya. Terus menerus begitu dan kita memiliki satu pilihan kalimat yang kalimat itu sangat bermanfaat buat dia. Gitu. Contohnya tadi itu, saya tadi minta ya tugasnya adalah membuat quotes gitu ya, membuat quotes atau kata-kata indah yang menyentuh hati dari Anda. Nanti asli ya, nggak boleh nyontoh. Misalnya nyontoh ya harus diubah-ubah gitu ya, harus diubah-ubah. Jangan langsung. Terus kemudian di dalam kurung, misalnya quotes ini contohnya ya, quotes yang saya tulis di WA ya, itu salah satu contoh, itu kemudian dalam kurung tulis nama Anda. Nah, apakah kita akan tahu bahwa cara kita ini efektif atau powerful? Kita nggak bisa satu macam yang kita kerjakan itu powerful nggak bisa kalau belum dicoba ya, berkali-kali dan banyak macamnya gitu. Contohnya misalnya di Facebook Ad atau Facebook organik misalnya. Ketika kita melontarkan undangan ke grup-grup Facebook ya, dengan ada landing page-nya, ada alamat WA link-nya, ya. Apakah itu efektif? Apakah itu powerful? Belum tentu, ya, belum tentu. Atau kita hanya memberi kata-kata ya, yang indah, yang membuat menyentuh hati, terus menerus begitu. Kemudian kita membangun istilahnya pertemanan dan seterusnya. Apakah efektif yang langsung landing page ada kemudian ada WA link-nya atau kata-kata singkat ya quotes atau motivasi atau apa itu kita belum tahu ketika kita belum kerjakan semuanya gitu. Apakah harus semuanya kerjakan? Ya kalau mampu silakan. Tapi kalau kemudian kita tidak mampu mengerjakan semuanya,
Ya, kita pilih salah satu. Nah, yang terbukti efektif teman-teman itu adalah Facebook Ads dan Facebook organik. Ya. Kalau Facebook Ads kita ada contohnya ya, ada contohnya seperti Pak Romi, ya, itu awalnya pakai Facebook Ads, jadi dia menghabiskan uang banyak ya, tiap bulannya, tiap pekannya itu terus membayar ongkos iklan ya. Ada teman kita juga dari Jakarta ya, yang mungkin ada di sini ya, Bu Kristi ya. Bu Kristi itu juga sampai sekarang pakai Facebook Ad ya, bayar terus bayar. Dan itu efektif, banyak sekali menjaring ini ya, menjaring. Artinya apa? Artinya kita bisa mengerjakan semuanya, tetapi PR-nya tadi apa? PR-nya tadi adalah kita bikin satu keahlian kita. Nah, yang paling gampang, jangan yang paling sulit. Yang paling gampang sekarang ini, satu keahlian kita adalah keahlian berkenalan, berteman, dan mempengaruhi itu di 2 tempat, yaitu di WA dan di Facebook organik. Nanti pertemuan teknis-teknisnya kita ada PR Facebook organik. Ya, masing-masing ngabsen. Setiap hari ngabsen, sudah sudah mengirim kepada pada grup apa saja itu diabsen oleh mentornya masing-masing ya. Ini untuk latihan terus-menerus begitu. Kemudian kita catat hasilnya. Nah, itu tentang satu keahlian yang harus kita miliki. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak memiliki komitmen untuk menjadi expert di sini, maka kita tidak akan memiliki keahlian. Nah, begitu. Pertanyaannya, keahlian yang paling gampang ini selain Facebook apa? Selain Facebook organik. Kalau ada, ya maka boleh kita menggunakan. Seperti misalnya yang baru saja disampaikan, itu TikTok misalnya. Apakah TikTok ini efektif untuk menjaring? Nah, kita tidak tahu. Ini sepakat kita membuat satu kebiasaan sederhana di Facebook organik. Baik, berikutnya saya teruskan. Tadi simulasinya ini sebenarnya untuk ilustrasi saja bahwa kita ya, ketika untuk mencapai satu keahlian ya, kita perlu membiasakan. Ini bahasa-bahasa sederhana. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa company ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tulisan decoy teknik. Ini salah satu yang menjadi PR kita nanti. Kita akan belajar dari materi 1 ke 1 untuk materi marketing ya, supaya kita paham bagaimana kita menjual dan itu berhasil. Dan ini sudah saya buktikan. Contoh misalnya ini contoh ya, saya contohkan. Jika saya menjual buku, ya, Bapak Ibu, ya, Anda pilih mana? Satu buku itu saya jual 50.000. Kalau Bapak Ibu beli 2 buku, itu harganya 90.000. Bukan 100 ya. Karena kan kalau 1 50.000, kalau 2 itu beli 2 itu harganya 90. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mau beli 3 sekaligus, itu saya kasih harga 100.000. Nah, kira-kira pilih yang mana? Kebanyakan orang akan memilih yang 100.000 karena lebih murah ya dari beli 1. Yang mikir gitu. Oh ya, lebih enak beli 3 aja langsung. Ya 100.000 dapat 1, berarti dapat untung 1. Nah, bondelan-bondelan inilah itu yang disebut dengan teknik decoy.
atau tikoi teknik di dalam marketing atau di dalam selling. Yang itu bisa kita lakukan di dalam selling kita, produk-produk yang kita jual. Ini salah satu contoh ilmu selling di dalam training marketing ini. Baik, Bapak Ibu, ini juga ada tulisan ya, the magic of words. Apa maksudnya? The magic of words itu akan kita trainingkan juga. Kalau yang the magic of words ini kita training non teknis ya, non teknis untuk bekal apa? Bekal mindset produktif ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kita membuat latihan ya, kalimat motivasi singkat saja. 1 ya. Itu tadi PR ya. Itu langsung ini aja yang dikirimkan ke WA saya. Nanti 3 kalimat yang menurut saya paling bagus di antara yang bagus-bagus, 3 itu nanti akan saya kasih hadiah masing-masing 1 buku. Ya, buku The Habit. Ya, buku The Habit. Nah, kemudian PR-nya buka Facebook tiap hari dan ikut grup tertarget sebanyak-banyaknya. Yang kedua, latihan buat kalimat motivasi singkat 1 hari 1 saja. Yang dikirimkan ke saya sepekan 1 latihan ya. Ini supaya menjadi expert. Ya, saya punya maksud Anda saya latih sedikit demi sedikit menjadi leader yang mandiri dan kreatif dan gitu ya, gesit banyak idenya, banyak karyanya, banyak idenya, kreatif ya, istilahnya itu gesit ya. Gesit. Nah, kemudian berikutnya adalah buat link WA pakai Bitly, membuat Bitly link WA yang seperti saya buatkan. Nanti saya juga akan membuatkan tutorialnya sendiri ya supaya lebih nyaman ya dengan tutorial mentor atau teman sendiri gitu ya. Yang kedua membuat landing page ya, ini PR. Kerjakan. Kapan jadinya? Silahkan hitung sendiri-sendiri. Ini ya yang ketiga ini. Ya, silakan hitung sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan di grup maupun di WA Anda masing-masing. Itu contoh ya, contoh kalimat singkat-singkat seperti itu. Caranya jangan mikir sendiri ya. Caranya melihat quotes-nya orang lain, lalu diamati, lalu ditiru dan diubah sedikit-sedikit, itu sudah cukup. Yang penting tidak melanggar hak cipta. Oleh karena itu dimodifikasi. Nah, ini satu. Ini kenapa? Ini biasakan, biasakan. Untuk apa? Untuk menjadi expert di dalam selling, di dalam komunikasi karena butuh kemampuan komunikasi online ini. Nah, contoh lagi, berusahalah ya, menjawab ya, apa yang menjadi kebutuhan pertanyaan dari prospek Anda. Ini juga belajar menjadi leader. Baik itu teman-teman tanya jawab. Baik, untuk tanya jawab ini saya silakan Anda bertanya apa saja terkait dengan materi saat ini. Saya stop dulu.